Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya tadi. Di video kali ini saya akan melakukan konfigurasi host admin pada DB7 atau membahas kita videonya. Pertama setelah login pakai kawan-kawan masuk ke etc/network interface, kemudian kawan-kawan seperti ini auto eto duduk so iFace itu static, masukin address masing-masing di sini saya pakai address 200/1.3, kemudian enter, kemudian masukin lagi auto eto 1 iFace eto 1 static, masukin addressnya tuh absen kata 1, kemudian kita klik Ctrl X, kemudian setelah itu kawan-kawan ketik terminal start. Setelah itu masuk ke if config. Ketika IP sudah masuk berarti sudah clear. Kemudian kawan-kawan pergi ke sini ke control panel, kemudian kita akan ke sini ya, kita akan klik properties, masukin IP nya seperti ini ya. Sedang loading. Oke, sudah muncul dia. Sini masukin IP seperti ini ya, dia 15 200.1.1.2, absen kalian bukan 1. Kemudian sini kita klik aja. Oke, ini di noin aja, yesin aja. Oke, kalau ada gitu di no sama yes saja. Kemudian kita akan lanjut ke putih, bukan putih sih, kita akan ke apt get install FSR seperti ini ya. Kemudian ambil DVD 1, saya ke device optical drive, ambil DVD 1 nya, enter. Sedang loading. Baiklah. Kemudian kita akan masuk ke putihnya. Kita akan masuk putih, kita akan klik 200.1.1.1.3 seperti ini. Portnya udah, kemudian kita klik open. Oke, ini kita klik accept. Kita login sebagai root 1 2 3. Nah, selanjutnya kita akan dapat sebagai root nih. Nah, saya sebagai administrator, saya akan mengubah pengaturan root ini mana yang akses root ini tidak bisa gitu loh. Jadi saya akan membatasi yang akses root itu siapa aja, dan di sini saya akan membuat rootnya itu tidak bisa diakses. Kayak mana biar rootnya tidak bisa diakses? Kita masuk sini, kita masuk ke cd terus etc/ssh seperti ini. Kita klik ls, kita masuk ke nano terus etc/ssh/sshd_config seperti ini. Di sini kita akan mengubah port juga ya. Ini kawan-kawan bisa bebas ganti ke mana aja, mau ke 22 maupun berapa. Di sini saya akan klik 2312 ya. Kemudian kita akan lanjut lagi. Oke. Di sini kita akan mengubah portnya ya. Di sini kita akan mengubah port lebih dahulu, di mana awalnya kita bisa login pakai port 22, sekarang tidak bisa lagi. Di mana kita hanya bisa login menggunakan port 2312. Kita klik Ctrl X, enter, service dan working restart jangan lupa. Sama /etc/init.d networking restart seperti ini. Sudah. Lalu kita akan masuk ke putih, ini kita hapus saja. Oh, come on. Ini kita close boleh. Kemudian kita masuk lagi, masuk ke yang sama 200.3. Kalau 22, kalau kita masuk ke 22 ya. Host. Oh, sorry. Saya lupa ketik. Titiknya 201.3 22. Kalau kita klik open, dia akan ngeblank, ini nggak bisa dia connection refuse karena kita telah ngeblok portnya. Akan tapi kalau kita login pakai 2312 ya, coba kita ke 2312 200.1.1.3 312. Oke, open. Dia bisa seperti ini. Coba saya login ya. Root 23. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi saya akan mengubah root ini jadi tidak bisa diakses. Jadi hanya bisa diakses oleh mungkin nggak bisa sama sekali. Jadi ini akan saya buat sebagai sesuatu yang bisa diakses. Jadi nggak semua orang bisa akses seperti ya. Dan hanya admin yang bisa. Gimana caranya? Pertama kita akan tutup aja ya. Kita tutup tidak apa-apa. Kemudian kita masuk lagi ke sshd config. Di sini kita akan gerak di authentication. Sini kawan Ctrl K, Ctrl U 2 kali. Nah, di sini dia pertama ini dia payment untuk pertama ini kita tambahkan pagar di depannya. Kemudian di belakang ini tetap biasa. Nah, yang kedua ini ubah menjadi no. Seperti ini. Oke, Ctrl X ya, enter. Kemudian lakukan networking reset 2 kali. Pertama self networking, kemudian init. Kemudian kita akan masuk ke putihnya.
kita akan masukkan IP kita 11.3. Kemudian sini kita akan ketikkan 2312. Oke, saya sudah betul nih. Kita akan lanjut open. Kita akan pergi root ya, root. Masukin pada 1 2 2 3. Oke, tidak bisa. Nah, dikarenakan saya berhasil membuat root ini saja, di sini saya akan buat user gitu loh. User di mana hanya terdapat, mungkin saya akan buat di user yang dimana dua user ini dapat mengakses putihnya seperti itu loh. Ini kan rootnya kan dikunci nih. Nah, saya akan membuat user 2, satu bisa diakses, satu bisa diakses gitu loh, sebagai contoh. Baiklah, kita akan ke sini. Sini saya buat user tadi hanya, misalnya saya buat user 1 nih, maka saya hanya membuat user 1 doang yang bisa mengakses putih ya, seperti itu. Kemudian kita akan balik ke SSD config. Sini kita scroll ke paling bawah, SSD config. Oh, bukan seperti ini. Kita Ctrl X dulu ya kawan-kawan ya. Kita akan ke menu user, add user 1 ya, user 1 dulu. Ini ya, state pula minus d minus m slash home slash user 1 seperti ini. Oh, m p maybe. Oh, sebentar saya ada salah. Baiklah, saya terbalik ya, jadi seperti ini, nilai ini m, baru yang ini d seperti ini. Nah, baru bisa. Kemudian kita masukin passwordnya. Kita akan buat password untuk user 1, password user 1. Bebas apa aja, kalau kamu beli apa ya bebasnya. Saya pakai juga root 123, root 123 bisa. Kemudian kita tambah lagi satu lagi, user 2. Ini kita ubah, yang akan kita ubah ya, enter, masukin passwordnya. Nah, seperti ini nih, password user 2, root 123, root 123. Oke, biasa jalankan service 2 kali. Saya selalu berkonal itu ya, tidak peduli maupun dimanapun, tetap lakukan yang wakilnya start biar berhasil. Nano ini ya, attach init. Oke, kita akan balik ke putih. Ini kita close aja, close. Nih 200 101.3 2315. Oke, user 1 ya, user 1 root 123 bisa. Kemudian kita akan login lagi pakai user 2. Ini kenapa bisa login dua-duanya, karena kan saya belum mengatur di bagian itunya, ada config. Saya akan tunjukin terlebih dahulu bahwasanya kalau kita buat akun 2, di sini kita bisa mengaksesnya sebagai user 1 sampai user 2, jadi nggak bisa diakses lagi. Kemudian kita akan masukin lagi 200. Oh, maaf, masih itu di sini 200 101.3 2312. Oke, user 2 123 bisa. Nah, di sini apa yang saya lakukan? Di sini saya akan mengubah aksesnya. Ya, di mana di awalnya itu user 1 sampai user 2 bisa mengakses putih. Di sini saya hanya bisa membuat user 1 doang yang bisa gitu loh. Jadi nanti di user 2 bakal di deny. Nah, kayak mana caranya? Pertama kita close ini terlebih dahulu. Kita akan ini balik ke SSD config. Ya, kita boleh balik nih. Kita boleh balik ke SSD config. Jadi kita akan paling bawah. Sahabat, nah di sini ketik allow users ya, users bukan users. Kemudian sini kawan bebas nih, mau izinin yang user mana, user 1, user 2, mau kawan user 3, 4, 5, 6, di antara 6 itu mungkin kawan hanya user 1. Nah, jadi saya hanya membolehkan satu doang, ini user 1. Ini saya ketik user 1 seperti ini, Ctrl X ya, jalankan 2 kali dan start. Oke, mantap. Di sini saya akan buka putihnya 2 kali lah ya, putih lagi 200. Oh, sorry, 200 101.3. Ini saya copy aja lah ya, saya copy biar saya nggak bolak-balik. Kita Ctrl C aja. Ini 2312. Coba saya akan bukan pembandingan 200. Ini saya akan iniin. Kemudian ke sini 2312. Open. Nah, kan ada 2 nih. Saya akan login seperti yang pertama, user 1 root 123 bisa dikarenakan akses saya buka. Cuma coba kita login sebagai user 2 seperti ini. Apakah bisa? Akses denied seperti itu.
Jadi itulah gunanya host auditing pada Debian Today, ini mana kita menebalkan attack surface-nya, jadi sembarang mungkin hacker pun tidak bisa masuk. Dan seperti ini caranya. Pertama kita harus mengubah user gitu loh. Jadi kita hanya bisa mengubah ini mana yang awalnya root itu bisa diakses ke semua orang, hanya ke orang tertentu aja, mungkin ke satu atau dua orang, mungkin lima gitu. Dan di sini di kasus satu ini kita hanya mengubahnya untuk user satu doang, jadi user yang lain tidak bisa. Bahkan meskipun kita login pakai root seperti yang saya jelaskan tadi, dia tidak bisa digunakan. Kita sudah menutup akses root tersebut dan hanya membukanya kepada user satu, seperti itu. Baiklah kawan-kawan, itu sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.